Baik, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Valentina Rahayu Widianingsih dan teman saya Yulia akan menjelaskan materi mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Nah, dalam video ini kami akan menyajikan beberapa video mengenai materi tersebut. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh dosen kami, Pak Naim MBD, dan mari kita simak video berikut ini. Kemiskinan adalah keadaan di saat ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung, pendidikan, pakaian, dan juga bisa disebabkan oleh kesehatan juga. Kemiskinan ini dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar kita dan sulitnya akses untuk kita melakukan pendidikan dan pekerjaan. Nah, di dalam kemiskinan ini banyak faktor yang menyebabkan adanya kemiskinan yang terjadi di sekitar kita. Faktor kemiskinan yang pertama adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama ini adalah tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Seperti yang telah kita lihat di sekitar kita, banyak orang yang belum sekolah karena pendidikan ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Nah, yang kedua adalah masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan, masyarakat ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena dengan bekerjalah setiap orang ini mendapatkan upah dan nantinya upah itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, lalu yang ketiga adalah faktor penyebab kemiskinan, yaitu malas bekerja. Hal ini sering kita jumpai oleh seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat adalah beban hidup keluarga. Nah, ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, tentu saja akan bertambah pula biaya hidup yang kita keluarkan untuk memenuhi sebuah keluarga tersebut. Nah, nanti kita diharuskan untuk meningkatkan pendapatan kita sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus kita hidupi. Nah, lalu ada yang kelima, ada keterbatasan sumber daya alam ataupun modal. Nah, karena kan di alam sekitar kita ini memang tidak lagi memberikan keuntungan, keterbatasan modal juga, ini juga menghambat perkembangan seseorang, apalagi orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Tidak hanya modal material saja, orang ini harus memiliki keterbatasan modal, keterampilan atau pengetahuan. Nah, hal ini tentunya menjadi penyebab kemiskinan yang juga cukup serius. Nah, ada beberapa strategi untuk meminimalisir kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Contohnya memberi kesempatan untuk berwirausaha, yakni terlebih dahulu menggali kebiasaan mereka untuk memberi pelatihan dan pendampingan terlebih dahulu untuk memulai sebuah wirausaha tersebut. Bisa juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dengan pihak lainnya untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan. Nah, setelah cair, maka keluarga tersebut diberi bantuan berupa misalnya modal usaha yang bisa memberi perangkat alat, contohnya rombongan jualan, mesin jahit, pokoknya yang bukan bentuk dana, agar mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Jika kepala keluarga masih dalam usia sekolah atau pendidikan dasar, tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dasar, diberikan pelatihan dan pendampingan untuk bekerja sambil sekolah dengan memberi bantuan modal usaha tanpa berupa modal yang atau perangkat fisik yang sesuai untuk menjalankan sebuah usahanya. Nah, bagi kepala keluarga yang mengalami PHK, misal diberi insentif oleh pemerintah, jangan berupa biaya hidup. Nah, ini tuh akan tetapi untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misal bercocok tanam, berkebun, berternak, menjahit. Nah, seperti itu. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas sebelumnya oleh Valentina, yaitu materi tentang pengentasan pengangguran dan kemiskinan.
Di sini saya akan membahas tentang pengentasan pengangguran. Pengertian pengangguran. Nah, apa sih pengangguran itu? Nah, pengangguran ini merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran tersebut salah satu masalah yang dihadapi dan sulit untuk dihindari bagi suatu negara, baik negara maju ataupun negara berkembang. Namun, pada umumnya, tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak pengangguran. Dampak dari pengangguran ini berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada investor, dan pada sosial dan mental. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran ini. Beberapa dampak yang timbul dari pengangguran ini, yang pertama ditinjau dari segi ekonomi. Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran. Yang kedua, ditinjau dari segi sosial. Dari banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis, pengamen, serta gelandangan yang dapat mempengaruhi terhadap orang itu tingkatnya kriminalitas yang semakin tinggi, melakukan tindakan kejahatan sosial seperti mencuri, merampok, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, ditinjau dari segi mental. Dengan banyaknya pengangguran, maka rendahnya kepercayaan diri, keputusasaan, dan menimbulkan depresi. Nah, selanjutnya ditinjau dari segi politik. Maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi. Nah, yang selanjutnya ditinjau dari segi keamanan. Banyaknya pengangguran tersebut membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan dan menghidupi perekonomiannya seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, tindakan penipuan, dan lain-lain seperti itu. Banyaknya dampak pengangguran yang timbul menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap daerah harus mampu mandiri dalam meningkatkan laju perekonomiannya. Faktor-faktor penyebab dan pendorong terjadinya pengangguran yang pertama yaitu lesunya dunia usaha, di mana masyarakat suka lebih bekerja dengan orang lain daripada membuka usaha sendiri. Yang kedua, kemajuan teknologi, di mana teknologi yang semakin maju, banyak perusahaan-perusahaan yang akan memecat karyawannya dan menggantikan dengan teknologi-teknologi yang canggih. Yang ketiga, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kurangnya pendidikan dan keterampilan. Selanjutnya, kita akan mengetahui solusi untuk mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan, di mana dengan memperluas lapangan pekerjaan, semakin banyak kesempatan untuk pencari pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu program transmigrasi. Program transmigrasi akan menyebabkan pemerataan penduduk sehingga kesempatan untuk bersaing untuk memasuki dunia kerja akan berkurang dan kesempatan memperoleh pekerjaan akan semakin banyak. Yang selanjutnya meningkatkan investasi. Investasi akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang baru yang akan membantu mengurangi pengangguran. Selanjutnya, pengadaan pusat pelatihan kerja. Pusat pelatihan kerja akan membantu menyiapkan para pencari kerja agar lebih siap ke dunia kerja. Yang ketujuh, membekali keterampilan bagi tenaga kerja. Keterampilan akan sangat bermanfaat bagi pengangguran. Dengan adanya keterampilan ini akan sangat bermanfaat. Pengangguran bisa membuka usaha sendiri selama belum mendapatkan pekerjaan. Yaitu selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan. Dengan pendidikan semakin berkualitas, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin luas. Yang selanjutnya mengadakan bursa pasar kerja. Bursa kerja akan sangat membantu para pencari kerja untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan. Yang terakhir yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka akan bekerja bagi para pencari kerja pun akan lebih banyak karena lowongan-lowongan pekerjaan yang tercipta juga semakin banyak.
Yang terakhir, solusi untuk mengatasi pengangguran yaitu salah satu peran wirausaha sebagai alternatif atau solusi mengatasi masalah pengangguran itu sendiri. Kehadiran usaha kecil menengah UKM serta kontribusi yang diberikan sebagai perwujudan dari kewirausahaan merupakan salah satu alternatif solusi pemecahan masalah pengangguran serta ketenagakerjaan yang melanda bangsa Indonesia. Ada 5 jenis usaha kecil yang bisa mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama, bisnis eceran, yang kedua, jasa, yang ketiga, bisnis distribusi, yang keempat, agribisnis atau pertanian, yang kelima, yaitu manufaktur. Kesimpulan dari pengentasan pengangguran dan kemiskinan yaitu kemiskinan pada hakikatnya merupakan masalah klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling itu jitu dan sempurna. Oleh karena itu, strategi penanganan kemiskinan yang berbasis pada kelompok sasaran sesuai dengan tuntutan demokratisasi masih harus terus-menerus dikembangkan. Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari waktu kerja atau sedang mencari kerja. Kehadiran usaha UKM serta kontribusi yang telah diberikan sebagai perwujudan dari kewirausahaan merupakan salah satu alternatif solusi pemecahan masalah pengangguran serta ketenagakerjaan yang melanda bangsa Indonesia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami pada pagi hari ini tentang materi pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Jika teman-teman mau bertanya, bisa diklik di komen, lalu menyertakan nama NPM dan pertanyaan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, selamat pagi.